Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 nih guys. Ya guys, hari ini ya, ini gue mau membahas ya. Lu pasti akan bertanya-tanya ya. Barang yang mana yang bakal gue mau review ya. Nah ini dia nih guys barangnya nih. Lu lihat ya, ini barangnya kecil banget ya. Ini barangnya kecil banget, mungil banget ya. Ini kenapa gue mau bahas ya. Karena menurut gue ya, alat ini agak cukup penting juga ya, agak cukup penting ya. Nah ini alat apa? Nah daripada lu penasaran, sebelum kita mulai video ini, lebih baik pastikan lu subscribe dulu channel ini guys, supaya lu nggak ketinggalan notifikasi video-video terbaru ya, update-update semuanya video terbaru tentang seputar alat, power tools and tools di G3 channel. Oke guys, kita langsung buka aja ya. Nah ya guys, ini adalah alat ya. Ini gue sih bisa bilang ya, ini adalah satu buah water pass ya, water pass digital ya. Nah ini atau alat ukur untuk sudut kemiringan ya guys. Nah ini bisa lo lihat ya, ini alatnya kecil banget, compact banget ya. Dan ini di dalam dus ini ya, kita cuma hanya mendapatkan satu buah alatnya ya. Dan ini ada satu buah manual book untuk petunjuk penggunaan ya guys. Ini first time banget ya, first time banget buat gue untuk mengulas dan memiliki juga alat seperti ini. Ini pertama kali banget. Tolong dikoreksi ya, tolong dikoreksi jika gue mengulas alat ini. Pertama, ada kesalahan. Yang kedua, kurang ketidakjelasan untuk mengulas alat ini. Tapi sebisa mungkin gue akan mencoba memberikan info yang valid. Kita di sini sama-sama belajar. Gue juga manusia, ada salahnya. Terkadang ada beberapa penyampaian yang terlewatkan yang harusnya gue sampaikan. Terkadang gue juga lupa untuk menyampaikan. Nah ini mohon dibantu ya, jika kalian ada yang kurang untuk gue membahas seputar alat yang mini ini ya. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kira-kira apakah memang gue salah mengulas alat ini ya. Ini kita coba buka manual booknya ya. Ini gue akan memberikan ulasan alat ini menurut versi gue ya guys, menurut versi gue dan menurut apa yang gue cerna, apa yang gue tangkap di dalam manual book ini ya. Ini yang pertama ya guys, ini di tombol warna merah paling kiri ya. Ini paling kiri. Nah, di sini ada tombol on off dan selanjutnya ini ada tombol calibrate ya atau kalibrasi ya. Dan di sini ada tombol hold. Kita ulas bagaimana cara penggunaannya ya. Sedikit gue berikan info ya. Alat ini ya, gue beli di marketplace ya. Ini dengan harga 140.000 ya. 140.000, tapi memang alat ini gue rasakan cukup berguna. Kenapa gue bilang cukup berguna? Pada saat lu mengukur derajat kemiringan ya, jika lu mengukur cuma hanya pakai water pass ya, itu lu akan sedikit sulit untuk mengetahui berapa kira-kira kemiringan ya. Karena water pass itu ya, ini sepengalaman gua, kita cuma hanya di situ ada terkadang water pass yang untuk kemiringannya, tapi untuk lebih pastinya berapa, nah gue belum pernah temukan, kecuali gue pernah lihat di water pass yang merek DeWalt ya, itu dia sudah bisa jadi water pass itu kita bisa ukur untuk kemiringannya, jadi bisa diputar ya artinya. Nah tapi kalau misalkan untuk brand-brand yang pernah gue miliki, ini gue berikan satu contoh. Ya, ini seperti ini ada water pass ya. Ini ada water pass. Nah, ini bisa lo lihat ya. Di sini kalau misalkan andai kata kita bisa mengukur sudut kemiringan yang ada di dalam air yang miring ini ya guys. Nah, ini kita tidak bisa tahu persis berapa kemiringannya gitu loh. Nah, kita cuma hanya mengetahui untuk dia presisi lurus atau tidaknya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin mengetahui, nah ini gue berikan satu contoh kembali ya. Nah ini mungkin kita bisa menggunakan penggaris model seperti ini ya guys. Nah ini kita bisa mengukur ya kemiringannya, karena memang di sini ya, di sini bisa lo lihat ya, di sini ada angkanya, ada angkanya. Nah ya, tadi yang gue maksud itu water pass dari brand DeWalt itu adalah ini dia modelnya seperti ini ya. Dia modelnya seperti ini ya. Ini jadi di sini dia ada water passnya juga ya guys. Di sini sudah memiliki water pass kurang lebihnya seperti ini, dan dia bisa diputar ya. Jadi kita bisa tahu kita mau berapa derajat kemiringannya ya itu. Nah tapi ya kali ini dengan adanya alat seperti ini, nah ini akan memudahkan ya, pasti akan memudahkan kita lagi. Dan lagi-lagi alat ini sudah memiliki magnet. Jadi
kita kalau misalkan kita mengukur media steel ya, ini lebih enak karena dia sudah memiliki magnet. Nah ini bisa lo lihat di sini ya. Nah ini magnetnya yang gue rasa cukup rekat ya, cukup rekat untuk alat sekecil ini ya. Nah ini sangat mudah kalau menurut gue gitu loh. Oke guys, kita langsung aja bagaimana cara kita memakainya ya. Ya guys, ini yang pertama yang bakal gue mau bahas adalah ya bagaimana cara penggunaan ya. Di sini bisa kita lihat ya. Ini di sini yang pertama ada tombol on off ya di sini. Ya guys, ini yang pertama ada tombol on off. Nah ini bisa kita hidupkan alatnya terlebih dahulu ya. Nah ini setelah kita hidupkan dia udah otomatis terbaca, dan pada saat kita tidurkan seperti ini ya, dia otomatis dia bakal nah ada tulisan R seperti ini dan dia bakal mati sendiri. Nah kita diamkan saja. Nah di sini nih guys, ini di sini ya, di sini di ujung sini, di sini ada derajat dan persentase. Nah ini bisa kita lihat ya. Di sini yang gue gunakan itu adalah derajat. Nah ini derajatnya. Dan di sini ada kita kalau klik unit ya, dia akan berubah menjadi persentase. Nah di sini persentase di sini gue kurang begitu paham arti dari persentase di sini ya. Itu apa? Nah kita pakai derajatnya saja ya guys ya. Jadi gue jelaskan lebih ke derajatnya saja. Nah karena kebutuhan gue juga untuk di derajatnya saja. Nah di sini ada kalibrasi button ya, kalibrasi button. Nah nanti ini kita skip. Nah kita langsung masuk ke sini saja. Nah di sini ada untuk mengatur kemiringannya ya. Di sini ada hold button dan setting baterai ya. Ini setting baterai sih, cuma hanya setup untuk memberitahukan indikator baterai saja gitu loh. Nah di sini dia sudah ada indikator baterainya. Nah ini kita coba langsung tes kemiringannya saja ya. Ya guys, ini anggap ini sudah lurus ya. Anggap ini sudah lurus. Nah ini kita coba tempelkan ya. Ini kita tempelkan di atasnya. Nah ini dia masih tidak lurus ya. Ini selisih 0,2 ya. Nah ini guys, nah dia jadi 0,0. Ini guys, lagi-lagi memang karena memang ini digital, gue juga nggak bisa bilang alat ini adalah memiliki keakuratan yang 100% ya. Karena kalau gue lihat dari segi price-nya juga yang memang tidak terlalu mahal. Nah gue juga nggak bisa bilang ini akurat atau tidak ya. Gue sih lebih percaya dengan yang benar-benar manual seperti ini ketimbang yang digital. Nah tapi it's okay. Nah ini kita coba aja. Nah ini dia sudah membacanya 0,0. Nah di sini gue akan memindahkan ya sudut derajat. Nah di sini gue mencoba mengukurnya dengan menggunakan penggaris ini ya. Di sini kan bisa dilihat di sini 0 0 ya, 0 0. Jadi dia sudah permukaannya sudah rata. Kita coba geser di 45 derajat. Nah oke, kita geser di 45. Nah, di sini penggaris sudah nunjuknya di 45 derajat nih guys ya. Oke. Nah, ini guys, ini penggarisnya menunjukkan di 45 derajat ya. Oke. Di sini 45 derajat yang ditunjuk ya. Penggarisnya membaca 45 derajat dan di sini untuk digitalnya membacanya 45,50 ya atau 45,5. Nah, tapi ya untuk sudut yang ada di sini ya. Nah, ini adalah menunjukkan ya, bisa lu lihat. Mungkin terlihat di kamera ya. Ini yang kiri ya. Dia kalau misalkan ini tidak balance ya, dia di sini tidak full jarumnya. Jadi yang dari sini jarumnya dari bawah ke atas, yang dari sebelah kanan itu dari atas ke bawah. Nah, berbaliknya. Nah, ini guys ya. Jadi gue sedikit ulas. Di sini ada calibrate ya. Nah, yang nomor 3 di sini ya, calibrate ya. Calibrate button atau kalibrasi tombol kalibrasi ya yang di samping unit ini. Nah, itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah jadi misalnya kalian memotong ingin menambah sudut derajat dari 45
umpama kalian ingin menurunkan ya, kita coba menurunkan atau menambahkan sama aja. Nah, kalian itu bisa calibrate ini adalah untuk 0, untuk menolkan. Misalkan kalian di 45 ingin menurunkan derajatnya di 30, berarti kita harus ngambil 15 ya. Nah, terus mengambil 15 derajat. Nah, jadi kalian cukup tekan kalibrasi ini ya. Nah, maka dia akan 0. Nah, kalau dari tadi 45 kalian ingin mengambil 15 ya, artinya dibikin di 30 derajat. Nah, dinolkan dulu. Setelah dinolkan di sini ya, kalian bisa turunkan. Atau kalian mau tambahkan atau mau kurangkan. Nah, ini kita turunkan ya. Kita turunkan jadi 30. Nah, kita turunkan jadi 30 derajat. Nah. Oke. Nah, ini di 30 derajat. Nah, oke guys. Nah, ini saya turunkan di 30 derajat ya. Nah, berarti dia turun 15 derajat. Ya. Jadi gunanya kalibrasi ini adalah kalian untuk misalnya kalian tadi saya bilang di 45 derajat kalian pengen nurunin atau kalian mau nambahin. Nah, nambahin berapa persen? Umpama dari 45 kalian mau tambahin 2%. Kalian bisa di nolin dulu. Kalian supaya pengen tahu kira-kira nambahnya berapa persen, kalian tinggal ukur. Nah, jadi gitu guys. Jadi gunanya dari tombol kalibrasi ini adalah untuk menolkan dari sudut yang kalian sudah tentukan gitu. Nah, oke. Bisa lihat di sini ya. Nah, ini kalibrasi button. Nah, bisa lihat di sini 30. Nah, di 30 di nolin langsung ditambah 10 derajat. Bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini mudah-mudahan jelas ya, ini bisa kalian lihat di sini. Oke. Nah, lalu selanjutnya tombol hold itu untuk apa? Ya, sudah pasti kalian tahu ya, hold itu untuk menahan. Jadi kalian bisa lock untuk di sudutnya di sini. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nah, ini berpindah-pindah nih guys, ya. Tadi 15, sekian tadi. Nah, ini ya, bergerak sendiri gitu loh. Nah, ini memang lagi-lagi mungkin karena memang dia digital ya guys. Jadi saya juga kadang-kadang memang harus kita mengerti juga ya guys. Nah, ini hold button ya, hold button. Nah, ini kita preset aja ya, kita preset. Sorry, ini untuk memudahkan kita nolkan dulu ya, biar nggak mudah jatuh. Oke, nah ini jadi hold ini adalah tombol untuk ngelock. Jadi kalian setelah kalian lock ya, kalian di hold seperti ini. Nah, kita lock berapa di derajat. Nah, jadi kalian, nah dia tidak bergeser ya. Kelihatan ya. Ya, jadi kalau kita lock di 30 ya. Nah, ini kita geser kemanapun ya, dia tetap ngelock. Nah, jadi gitu guys. Ya guys, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Nah, ini jadi tadi gue ulas satu persatu ya. Jadi untuk yang terakhir ya di tombol hold itu ya. Jadi pada saat kita hold dikunci untuk satu ukuran. Nah, jadi pada saat kita miringkan kemana-mana saja, nah dia tidak akan bergerak gitu loh. Jadi memang sudah kita lock. Nah, fungsinya dan calibrate tadi ya untuk menambah derajat atau mengurangi derajat ya. Kita ingin tahu menambah kira-kira kita mau tambah berapa derajat, 5 derajat. Nah, kita nolkan dulu, kita tambahin sudut derajatnya. Andai kata dari tadi 45 ya kita nggak usah calibrate. Misalnya kita dari 45 kita mau naik 50, nggak apa-apa juga gitu, nggak jadi masalah juga. Nah, biasanya, nah ini gue pernah lihat ya, alat ini biasanya suka digunakan itu terkadang di table saw ya, di table saw. Nah, ini kita cukup bisa tempelin. Nah, kita bisa ukur di kemiringannya. Nah, ini kita bisa lihat di berapa ya. Dan kebetulan juga yang tadi gue bilang karena ini mempunyai magnet, jadi cukup kita tempelkan di media yang memang dari steel ya. Nah, jadi kita bisa ngukur derajatnya ya guys. Gua rasa ya, buat gue pribadi ya, alat ini cukup berguna ya, cukup berguna ya. Lagi-lagi kita nggak bisa remehkan satu alat ya. Terkadang ada beberapa situasi yang kita memerlukan alat-alat seperti ini. Dan yang pastinya juga ya, jangan remehkan satu ilmu ya, karena tidak semua orang mengetahui fungsi-fungsi dari setiap alat. Ya,
Oke guys, gua rasa ya cukup sekian perjumpaan kita hari ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Terutama gue lebih tertuju untuk orang-orang yang memang belum paham untuk setiap kegunaan alat-alat itu sendiri. Oke guys, terima kasih banyak buat lo yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Buat lo yang belum subscribe nih guys, pastikan lo subscribe channel ini ya. Biar gue bisa terus bersemangat membuat video-video dan memberikan seputar pengetahuan untuk power tools, hand tools ya. Oke guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.